Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast ini. Kali ini kita akan bedah novel tentang The Phoenix Project. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Firman Syedavandi, biasa dipanggil Firman, dan hari ini kita bakal nemenin kalian semua buat ngobrol santai tapi penuh insight bareng teman-teman kita, teman-teman saya, atau ada si Ryan, Devara, Agus, dan Alfi juga. Apa mau perkenalan sendiri-sendiri, guys? Bisa? Boleh, boleh. Dari aku dulu ya. Boleh. Namaku Ryan Faizan. Di sini aku sebagai pendengar atau pembaca dari novelnya. Oke, selanjutnya Devara, boleh? Nah, nama saya Muhammad Devara, panggilannya Devara, saya kurang lebih sama kayak Ryan. Oke, Boleh boleh kenalin. lanjut. Selanjutnya Agus, boleh dikenalkan Gus. Perkenalkan, nama saya Raffi Agustian Pratama, dan di sini uh, saya sama juga kayaknya. Oke, Agus. Baik, selanjutnya ada Alfi. Bisa perkenalan dulu Alfi. Perkenalkan, nama saya Emal Fiorudin, biasa dipanggil V. Kurang lebih sama juga kayak Ryan. Oke, boleh, boleh. Oke, kita berlima bakal bahas perjalanan seru di chapter 31 sampai 35. Bagian paling klimaks dan paling berkesan dari novel ini, di mana semua chaos, kegagalan, sampai perubahan besar benar-benar kejadian. Nah, kalau diibaratkan film itu tuh kayak babak terakhir sebelum ending, bahagia tapi penuh pelajaran hidup. Nah, tapi sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, gue mau sapa dulu nih satu-satu teman-teman gue di sini. Oke, Ryan, bagaimana kabarnya Ryan? Wah, kalau gue sih baik banget, man. Tapi gue sempat deg-degan. Soalnya pas gue ngerjain bab gue itu banyak banget kayak konflik internal gitu. Tapi seru sih, kayak banyak banget hal yang relate sama dunia kerja gitu lah, menurut gue. Oke, mantap, mantap. Kalau Devara ya, di bagian mana nih? Kayaknya babmu agak panas juga ya, penuh drama kantor banget gitu. Aduh, iya lagi. Bab gue tuh kayak Bisa, bisa. bener-bener chaos gitu. Tapi justru dari situ kelihatan gimana perubahan budaya kerja bisa bikin tim bangkit lagi. Eh yang kehitungnya dari situasi kacau banget, tiba-tiba kehitungnya berubah seketika gitu. Boleh, boleh. Cukup chaos ya. Oke, lanjut. Nah, Agus, gimana Gus? Katanya babmu malah lebih tenang tapi dalam banget gitu ya. Bisa Gus, coba dijelasin. Iya man, chapter gue tuh kayak momen pencerahan gitu. Si awalnya mulai sadar bahwa IT itu bukan cuma bagian pendukung. Hmm, Nah, tapi pusat dari strategi bisnis itu keren banget sih menurut gue. keren sih. Terakhir nih, Alfi, apa ya? Kebagian ending dari kisah epic ini. Gimana rasanya dapat bab pamungkas, Pi? Kalau bagian gue sih seru banget sih. Bab gue tuh kayak ngelihat hasil akhir gitu dari semua perjalanan tim Phoenix. Kayak bener-bener nutup ceritanya dengan puas dan harapan baru lah. Kayak seru banget dah pokoknya. Oke, oke. Mantap banget, mantap banget. Oke, jadi kayak yang biasa gue bilang, podcast ini bukan cuma buat ngulang isi bukunya, tapi juga buat ngebedah apa sih makna di balik setiap bab ini, apa hubungannya sama dunia kerja dan manajemen proyek sekarang. Dan tentu aja pelajaran apa yang bisa kita ambil buat diri kita sendiri. Oke, chapter 31 yang pertama ini judulnya yaitu The Spark of Challenge alias percikan perubahan ya bahasa Indonesia. Ini tuh bab di mana akhirnya titik balik terjadi. Setelah sekian lama berantakan, Bill mulai sadar bahwa cara kerja mereka selama ini udah salah arah. Semua tim jalan sendiri-sendiri, komunikasi kacau, dan setiap masalah malah nyalain orang lain. Nah, disinilah muncul ide gila tapi jenius. Bill bikin tim SWAT, SWAT, lintas fungsi, jadi Dev, QA, dan Ops. Akhirnya, eh, digabung biar bisa kerja bareng, bukan saling lempar tanggung jawab. Dan momen paling gila itu pas Eric, mentornya Bill, eh, ngeluarin tantangan legendaris, yaitu 10 deploy per day. Kebayang nggak dari yang biasanya deploy sebulan sekali, disuruh 10 kali sehari gitu. Awalnya timnya panik, bahkan ngerasa itu nggak mungkin. Tapi justru dari situ mereka mulai belajar soal kecepatan adaptasi. Terus Eric mengenalin filosofi Toyota, yaitu Single Minutes Exchange of Day, atau singkatannya SMED. Gitu. Yang dimana tujuannya itu bikin proses jadi seefisien mungkin gitu. Nah, dari sini mulai muncul mindset baru,
mereka belajar kalau DevOps itu bukan cuma soal tools atau coding, tapi soal flow of work gitu. Nah, gimana caranya supaya kerjaan bisa ngalir dari ide ke produksi tanpa macet di tengah? Kalau dilihat dari kacamata manajemen proyek, bab ini erat banget sama scope dan schedule management. Mereka belajar buat fokus ke hal-hal prioritas aja. Nggak semua hal harus diselesaikan bareng-bareng. Yang penting value-nya sampai ke pengguna dengan cepat gitu. Nah, intinya perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil dari yang berani, dan langkah itu cuma bisa diambil kalau lo siap keluar dari zona nyaman lo gitu. Oke, sekarang bisa kita lanjut ke chapter 32 yang bakal dijelasin sama Ryan. Ini kayaknya bab paling bikin emosi gitu loh. Oke, bisa Ryan silahkan Iya banget, ini dijelasin. babnya bikin emosi banget karena chapter itu kayak reality check itu buat ke dunia kerja modern. Jadi judulnya itu The Bottleneck Returns. Jadi ya bener aja masalah lama tuh kayak baik lagi, yaitu ketergantungan sama satu orang. Jadi singkatnya itu Brand si engineer genius itu sempat jadi penyelamat di bab sebelumnya. Dia bikin sistem VM otomatis yang bisa bikin environment baru dalam hitungan menit. Semua waktu itu senang banget karena akhirnya nggak ribet lagi buat testing atau deployment. Tapi masalahnya, Sarah, VP marketing atau Vice President Marketing yang agak impulsif ini tiba-tiba narik brand buat ngerjain project lain tanpa izin Bill. Ya hasilnya lo tebak aja, semua proses di Phoenix berhenti total karena cuma brand yang ngerti sistemnya. Itu sering banget jadi di dunia nyata. Kayak lo tuh cuma punya satu orang yang paling jago di tim, tapi semua orang ketergantungan banget sama dia. Jadi begitu dia cuti, resign atau dialihin ke proyek lain, semuanya bakal kelabakan. Jadi dari sudut pandang manajemen project, ini pelajaran penting banget buat risk management dan resource planning. Kalau lo cuma punya satu orang yang ngerjain hal vital, berarti lo belum punya sistem atau lo baru punya superhero. Makanya di sini penting banget adanya dokumentasi, knowledge sharing, dan kolaborasi lintas tim. Karena project itu bukan soal individu hebat, tapi tim yang solid dan bisa saling backup. Lesson learn-nya, jangan pernah bangun project itu ke satu orang doang. Jadi bangunlah sistem yang bisa berjalan meski orang itu bakal berubah gitu. Oke, nice banget Ryan. Sekarang kita lanjut ke Devara tuh, yang ngebahas chapter 33. Kayaknya ini bab paling tegang nih. Sob Dev, bisa dijelasin chapter 33. Ya banget lagi man. Chapter itu kayak drama kantor yang beneran bisa kejadian di dunia nyata gitu. Jadi Sarah, dia tuh ngirim email ke semua manajemen, nuduh si Bill ini ngecuri brand dari proyek gitu, bro, dari proyek talent. Nah, lu bayangin coba, di tengah proyek krusial, malah ada drama internal gitu. Tapi justru disinilah, menurutku pribadi, perubahannya tuh mulai kelihatan. Steve, si CEO itu, yang tadinya cuek banget soal IT, akhirnya mulai mikir ulang gitu. Dia sadar kalau Bill nggak salah. DevOps itu bukan penyebab masalah, tapi justru solusi buat kekacauan di perusahaan. Nah, belum selesai di situ, muncul lagi masalah baru. Lu coba tebak apa coba? Performa sistem turun 50 kali lebih lambat dari simulasi. Gila kan? Kayak, tapi bukannya panik, Bill dan Brand ini malah nyari solusi yang kayaknya kreatif gitu. Brand ngusulin buat pakai cloud computing, sementara biar sistem gak nge-lag. Dan ternyata bener banget gitu, berhasil banget. Itu nunjukin gimana fleksibilitas dan keberanian buat nge-eksperimen itu penting banget gitu di dunia proyek IT. Kadang solusi terbaik justru muncul bukan dari rencana awal, tapi dari improvisasi pas situasi darurat gitu. Jadi dari sisi project management ini tuh nyentuh banget ke risk response planning dan change management, bahwa perubahan mendadak bukan hal yang harus ditakutkan. Asal lo tahu stepnya dengan data, asal lo asal asal lo siap dengan data, komunikasi terbuka, dan tim yang saling percaya, intinya krisis itu bukan akhir, tapi titik balik buat tumbuh gitu. Boleh. Mantap, Bang Dev. Sekarang giliran Agus nih, yang ngebahas bagian yang katanya paling zen gitu, tapi dalam banget. Boleh ya, Agus? Coba dijelasin, Gus. Nah, iya man, bener banget. Ini bab tuh jadi
bener-bener bikin adem setelah semua chaos di bab sebelumnya. Nah, judulnya itu The Alignment Moment. Momen di mana semua pihak akhirnya punya arah yang sama. Nah, si Steve, CEO-nya, mulai sadar kalau IT nggak bisa diperlakuin sebagai biaya operasional doang. Dia mulai ngelihat bahwa kesuksesan bisnis sangat tergantung dari stabilitas dan inovasi IT. Nah, jadi Steve itu mulai ngebangun hubungan baru dengan Bill. Bukan lagi bos dan bawahan, tapi itu partner sejajar. Nah, mereka itu bikin rapat rutin lintas divisi buat sinkronin strategi bisnis sama sama kapabilitas IT. Gue suka banget sih bagian ini karena mungkin gimana perubahan mindset bisa mengubah seluruh culture organisasi. Nah, kalau dari sisi manajemen proyek sih, Bob ini erat banget sih sama integration management dan leadership development. Yang karena di sini kelihatan banget peran seseorang memimpin yang bisa nyatuin dari visi semua orang. Listennya, ketika IT dan bisnis mulai ngomong bahasa yang sama, disitulah organisasi mulai benar-benar hidup sih. Itu sih man kalau kata gue. Oke, boleh. Cukup. Terus, oke, terakhir nih, untuk dari penjelasan panjang Phoenix Project. Oke, Alfi, langsung aja Alfi, boleh Alfi. Thank you, Man. Nah, di chapter ini tuh penutupan yang satisfying banget dah. Setelah semua kegagalan yang tadi, semua drama, akhirnya sistem Phoenix tuh stabil. Nggak cuma stabil, tapi juga resilient banget. Nah, mereka ini bikin Chaos Monkey, alat yang sengaja ngacak-ngacak sistem buat nguji ketahanan. Itu keren banget sih, karena artinya mereka udah siap hadapin hal yang tak terduga kapanpun. Jadi kayak budayanya juga berubah. Orang-orang nggak takut gagal lagi, tapi malah didorong buat bereksperimen dan belajar dari kesalahan. Nah, si Steve juga akhirnya ngasih pengakuan besar nih. Bill masuk ke fast track program buat jadi CEO dan laptop lamanya Bill dijadiin patung perunggu buat simbol bahwa dari kekacauan bisa lahir kekuatan baru. Nah, dari sisi manajemen proyek ini, bagian tentang continuous improvement dan empowerment. Timnya bukan cuma efisien, tapi juga punya rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi. Nah, mereka tuh udah gak cuma ngejar deliverables, tapi juga ngejar makna kerja mereka sendiri. Kayak kata Bill, kayak automation builds stability, but culture builds greatness. Dan gue rasa itu kalimat paling ngena banget sih buat siapapun yang kerja di bidang IT sekarang sih. Wah, gila. Emang dari chapter 31 sampai 35 yang kita bahas itu, kita ngelihat banget transformasi total dari chaos, dari organisasi yang rusak, sampai akhirnya jadi tim yang solid banget. Terus gue rasa The Phoenix Project itu tuh bukan cuma cerita tentang IT, tapi juga tentang manusia, tentang gimana kita beradaptasi, berani berubah, dan saling percaya dalam prosesnya. Buat lo semua yang ngedengerin semua podcast ini, bisa jadi reminder buat kita semua bahwa perubahan itu gak selalu nyaman, tapi selalu berharga. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan remember, let's the Phoenix again.